Sebelum kita memasuki pembelajaran kita, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu beberapa variasi dalam mengkonversikan data ke dalam sinyal, ya, dari data ke dalam sinyal. Jadi ada beberapa konversi yang terjadi, misalnya dari digital data, ya, atau data digital ke dalam digital sinyal, ya. Nah, ini nanti akan menggunakan teknik encoding, ya, encoding. Kemudian ada yang kedua dari data analog, ya, ke dalam digital sinyal. Ini menggunakan teknik encoding juga, ya, digital, ya. Jadi kalau dalam bentuk sinyal digital, dia akan menggunakan teknik encoding. Kalau dia nanti dalam bentuk analog sinyal, ya, analog sinyal, misalkan dari analog ke analog data ke analog sinyal, kemudian dari digital data ke dalam analog sinyal, maka akan menggunakan teknik modulasi, ya. Nah, pada saat pengiriman data, ya, dari sender ke receiver misalnya, nah tentu kita harus mengetahui dulu sinyal apa yang akan kita kirimkan, apakah sinyal analog atau sinyal digital. Nah, dengan mengetahui apakah sinyal analog atau sinyal digital, kita akan lebih mudah untuk melakukan approach terhadap perubahan sinyal ini nanti, ya, apakah menggunakan encoding ataupun menggunakan modulasi. Nah, dalam digital, ya, dalam sinyal digital itu menggunakan low pass bandwidth atau menggunakan low pass channel, ya, dari media transmisi. Nah, dengan menggunakan low pass ini, ya, jadi kebutuhan bandwidth di dalam sinyal digital akan menjadi tinggi, ya. Sedangkan di analog, ya, dia menggunakan band pass channel. Dia menggunakan band pass channel, namun kebanyakan channel transmisi yang ada sekarang itu menggunakan band pass, ya, menggunakan band pass bandwidth, ya, menggunakan band pass bandwidth yang berarti tidak membutuhkan yang namanya low pass filter ini lagi nanti, ya, low pass bandwidthnya, ya, atau low pass frekuensi yang kecil itu akan dihilangkan, kemudian band pass frekuensi akan dipertahankan, dan ini yang akan digunakan di dalam signaling dan juga media transmisi. Nah, jadi bergantung kepada ketersediaan bandwidthnya, ya, maka kita harus memilih apakah kita menggunakan digital sinyal atau analog sinyal. Atau mungkin kita akan menggunakan keduanya, ya, menggabungkan antara sinyal digital dan juga sinyal analog. Nah, untuk sekarang kita akan bahas tentang digital data dikonversikan ke dalam digital sinyal. Nah, kita ketahui bahwa bandwidth medium ini kan memiliki peran penting dalam mengirimkan data, ya, melalui media transmisi, ya. Bandwidth memiliki peranan yang sangat penting dalam media transmisi. Nah, kita harus menyamakan antara bandwidth dari sinyal. Jadi sinyal juga memiliki bandwidth, ya. Kemudian media transmisi juga memiliki bandwidth. Jadi kita harus menyamakan antara sinyal bandwidth, ya, antara bandwidth sinyal dan juga bandwidth media transmisi ini harus kita samakan atau kita matchkan. Jadi nanti sinyal dapat melewati ini channelnya ini atau medianya ini dengan cara efisien, ya. Kalau dia efisien artinya nanti tidak akan banyak terjadi pelemahan sinyal, misalnya atenuasi, ya, dan juga distorsi, ya, atau noise, ya. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang transmission impairment, ya. Jadi ada attenuation, kemudian distortion dan noisy, ya. Jadi kita dengan melakukan matching antara bandwidth sinyal dan juga bandwidth transmission media,
maka akan diharapkan dapat secara efisien terkirim ya, tanpa banyak pelemahan atau attenuation, kemudian tanpa banyak terjadinya distorsi atau noise. Ya. Jadi untuk tujuan tersebut ya, kita harus memiliki encoding yang cukup baik. Ya, encoding yang cukup baik. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang. Ya. Jadi bagaimana caranya melakukan perubahan dari data digital ke dalam sinyal digital. Ya. Nah, di sini ada beberapa teknik, ada line coding, kemudian block coding, dan scrambling. Nah, di sini kita akan fokus ke dalam line coding ya, line coding, kemudian skema-skema dari line coding itu seperti apa. Nanti ada beberapa jenis skema yang bisa kita kita lihat ya. Kemudian ada block coding dan scrambling. Nah, nanti mungkin ini akan ada di pertemuan berikutnya ya. Nah, bagaimana menggunakan encoding yang baik ya? Salah satunya menggunakan line coding ya. Jadi line coding ini merupakan proses konversi dari data digital menjadi sinyal digital. Nah, data digital itu adalah 1 dan 0 ya. Sinyal digital juga merupakan 1 dan 0, tapi dia dalam bentuk sinyal ya. Kalau data digital dalam bentuk data yang disimpan misalkan di dalam memori ataupun hard disk drive ya. Nah, kemudian sebagai contoh di sini untuk high voltage ya, atau plus V atau plus A itu ada nanti amplitudo ya. Nah, ini untuk merepresentasikan bit 1. Ya, jadi biasanya bit 1 ini direpresentasikan sebagai high voltage ya, atau tegangan positif atau amplitudo yang positif ya, yang tinggi. Kemudian untuk low voltage ya bisa jadi sebagai null voltage atau netral ya. Kemudian ada minus voltage ya. Ini biasanya direpresentasikan oleh 0 ya, bit 0. Nah, kita lihat di gambar ini ada sender ya, kemudian ada receiver. Nah, ini tadi data digital yang ada di dalam sisi sender, misalnya di dalam hard disk atau RAM ya, akan dikirimkan ke dalam receiver. Nah, tentu harus melalui encoder terlebih dahulu, di encode dulu dia ya. Di encode karena tidak mungkin 0101 ini langsung kita kirimkan ke dalam link ya. Jadi ada nanti beberapa teknik ya yang akan kita gunakan. Ada beberapa variasi juga bagaimana digital data ini diubah menjadi sinyal digital ya. Misalkan kalau ini berdasarkan medianya ya, berdasarkan medianya. Misalkan sinyal data bisa diubah menjadi sinyal listrik ya, sinyal listrik berdasarkan media. Misalkan medianya adalah kabel atau UTP atau twisted pair ya. Ini akan diubah, data ini akan diubah ke dalam electrical sinyal ya. Electrical sinyal. Ini yang pertama, ini menggunakan metode cabling ya. Kemudian sinyal data digital ini bisa juga diubah ke dalam bentuk optical sinyal ya, sinyal optik ya. Optik yaitu menggunakan nanti media fiber optik ya. Jadi kalau electrical dia menggunakan kabel biasa yang kita lihat ya. Kalau dia ke dalam bentuk optical sinyal menggunakan fiber optik ya. Kalau dia kita ubah menjadi radio wave sinyal ya, atau gelombang radio, maka ini menggunakan teknik wireless. Wireless artinya tanpa media cabling ya, yang menggunakan udara. Ini adalah radio wave ya. Jadi semua perubahan sinyal ini ya harus
di encode terlebih dahulu di dalam encoder ini. Nah, setelah di encode ya, maka sinyal akan di generate discrete sinyal ya. Kalau di dalam digital sinyal maka dia akan menjadi discrete ya. Kemudian digital sinyal ini akan melalui link ya, melalui link, apakah dia linknya nanti kabel, apakah fiber optik, apakah dia menggunakan wireless ya, tetap dalam digital sinyal ya. Kemudian di dalam sisi receiver dia akan diterima dan akan di decode kembali atau di regenerate kembali untuk melihat data yang sebenarnya ya. Nah, pada kenyataannya di dalam pengiriman data, proses pengiriman data seringkali terjadi nanti ada beberapa masalah ya, beberapa masalah yang terjadi di dalam pengiriman data ya. Misalnya saja berapa level sinyal yang dibutuhkan ya, level sinyal di dalam media ya, berapa levelnya yang akan kita butuhkan. Nah, makanya kita akan memasuki beberapa karakteristik di sini yang menjadi permasalahan di dalam pengiriman data ya. Nah, karakteristik yang pertama ada level sinyal ini ya. Jadi level sinyal yang pertama, a data symbol or element can consist of number of data bits. Nah, jadi ada yang namanya data elemen ya, data simbol atau data elemen ini bit sendiri ya. Jadi ada 1 dan 0 yang akan dikirimkan ke dalam satu level sinyal ya. Misalkan jika 1 dan 0 ini satu data ya per satu signal ya. Nah, biasanya ini data symbol can be coded into single signal element or multiple signal element ya. Jadi bisa saja nanti kita lihat bahwa satu data ini bisa memiliki dua level sinyal. Nanti akan lebih jelas di slide berikutnya. Kemudian di sini ada R ya, faktor R merupakan rasio ya. Ini perbandingan antara data elemen ya, data elemennya ini, data simbolnya ini terhadap sinyal elemen yang membawa data tersebut ya. Nah, di sini lebih jelasnya. Nah, kita mengirimkan misalkan 101 ya. Jadi 101 ini disebut sebagai data elemen ya. Kemudian garis merah ini menyatakan sinyal elemen ya. Jadi artinya kita melihat di sini bahwa satu data elemen ya, satu data elemen berada di dalam satu sinyal elemen ya, satu sinyal elemen ya. Misalkan satu ini juga berada di dalam satu sinyal elemen, satu ini juga berada dalam satu sinyal elemen. Makanya nanti R-nya ya, R-nya menjadi satu data dibagi satu sinyal ya. Artinya akan sama dengan 1 faktor R-nya ya. Itu untuk yang A. Misalkan untuk yang B. Nah, yang B kita lihat di sini bahwa satu data, nah ini bisa diwakilkan ke dalam dua sinyal elemen. Ada low dan high ya. Ada low dan high. Artinya ada dua sinyal elemen. Sehingga nanti untuk R-nya menjadi satu data per dua sinyal elemen ya. Jadi R-nya menjadi setengah. Kemudian di kasus C, di sini ada dua data elemen di dalam satu sinyal ya. Jadi 01 di dalam low level ya, low voltage. Kemudian misalkan ini 11 high voltage, 11 high voltage. Jadi dua data berada dalam satu level ya, dua data berada dalam satu level, dua data berada dalam satu level. Makanya di sini
R-nya sama dengan 2/1 ya, 2/1, maka R-nya sama dengan 2. Nah, kemudian di sini ada for data level, ini nanti untuk multiple level ya, multiple level. Kita lihat di sini bahwa 4 data elemen ini ya, berada di dalam 3 level sekaligus. Ini nanti kita lihat di dalam multi level line coding ya. Jadi ada positive voltage ya, kemudian di sini ada zero voltage, kemudian di sini ada negative voltage ya. Jadi ada 3 sinyal elemen di sini, maka untuk R-nya ya, untuk rasionya menjadi 4 data per 3 sinyal elemen. Nah, kemudian karakteristik yang kedua ya, ada data rate ya, dan juga sinyal rate. Data rate ini bisa kita kenal sebagai bit rate ya, bit rate. Kemudian sinyal rate ini bisa sebagai pulse rate ya, pulse rate atau modulate rate ya. Nah, di sini kita lihat bahwa data rate defines the number of bits sent per second ya, atau BPS. Nah, definisikan sebagai banyaknya bit yang dikirim per setiap detik ya, setiap detik. Kemudian kalau dia sinyal rate ya, ini banyaknya sinyal elemen ya, the number of sinyal elemen sent per second. Jadi kalau dia bit rate BPS ya, atau bit per second. Kalau dia sinyal rate atau pulse rate ya, namanya pulsa ya, pulsa atau sinyal ya, berapa sinyal yang dikirim dalam satu waktu atau dalam 1 second ya, atau ini sering disebut sebagai baud rate ya. Jadi kalau kalian pernah belajar di jaringan komunikasi, jaringan komputer ya, ada namanya baud rate ya. Jadi baud rate ini banyaknya elemen sinyal yang dikirimkan dalam 1 second ya. Nah, di sini ya ada tujuan mengapa data rate dan signal rate ini sangat penting ya. Dimana nanti kita mengharapkan bahwa data rate ini dikirimkan dalam 1 level sinyal. Ini ada multiple data rate, jadi tidak hanya 1 bit saja ya, bit 1 atau bit 0 saja. Tapi misalkan dalam 1 sinyal kita kirimkan multiple data ya, misalkan 1 sinyal ini kita kirimkan 10 11 misalkan. Nah, nanti ini diharapkan ya bisa pengiriman bisa meningkat ya, waktu pengiriman bisa meningkat ya, lebih efisien. Kemudian baud rate-nya akan reduce ya, baud rate-nya akan menurun, sinyal yang dikirimkan akan menurun ya. Ketika sinyal yang dikirimkan menurun, maka nanti akan berpengaruh terhadap bandwidth yang dibutuhkan juga ya. Misalkan ini 1 sinyal ya, bisa membawa 4 orang, misalkan 1 bus membawa 4 orang, atau 1 bus membawa 5 orang. Nah, bayangkan kalau 1 bus 1 orang ya, 1 bus 1 orang, jadi nanti bandwidth yang tersedia pun ketika banyak penggunanya ya, maka tidak akan cukup juga ya. Jadi akan diusahakan mengurangi baud rate ya, mengurangi bus ya. Namun di dalam bus itu terdapat beberapa orang, terdapat beberapa data yang akan dikirimkan. Nah, untuk perhitungannya, untuk baud rate ya, atau sinyal rate S ya, untuk baud rate S sama dengan C multiple by N kemudian 1 per R ya. Makanya R ini sangat penting tadi kita hitung ya. Dimana C ini adalah case factor ya, yang mana
kita kan memiliki bit 1 dan 0 ya. Jadi case faktornya ini adalah biasanya ini setengah ya. Jadi berapa peluang muncul 1 dan 0 ini ya, setengah ya. Kemudian R-nya ini sudah kita lihat tadi bahwa data elemen per sinyal elemen. Nah, sebagai contoh bisa kita lihat di sini ya. A signal is carrying data in which one data element is encoded as one signal level. Jadi ada satu data ya di encode ke dalam satu sinyal level, yang berarti R-nya akan menjadi 1 ya, dimana R tadi adalah data per sinyal elemen. Jadi R-nya sama dengan 1. Kemudian di sini if the bit rate is 100 kbps ya, bit rate-nya ini sama dengan N ya. Jadi N-nya sama dengan 100 kilobyte per second ya. What is the average value of the baud rate if C is between 0 and 1 ya. Jadi we assume that the average value of C adalah setengah. Jadi biasanya ini setengah C-nya. Kemudian baud rate-nya. Jadi kita tinggal masukkan baud rate adalah S C kali N baru C per R. C-nya sama dengan setengah. Kemudian data rate-nya kita ganti ke dalam BPS karena BPS yang dibutuhkan untuk menghitung baud rate ya. Jadi kita ganti ke dalam BPS ya. 100 kbps sama dengan 100.000 bps. Kemudian R-nya sama dengan 1 ya. Maka tetap ya 1. Jadi hasilnya adalah 50.000 atau 50 kilobaud ya. Kemudian di sini dikatakan bahwa actual bandwidth of a digital signal is infinite ya. Jadi bandwidth dalam digital sinyal itu tak terbatas. Namun efektif bandwidth ini terbatas. Efektif bandwidth ini kan nanti kita dapatkan ya ketika data sinyal ini sudah memasuki yang namanya medium ya, karena medium ini akan dibatasi bandwidth yang akan diberikan ya, maka akan menyesuaikan antara bagaimana nanti sinyal digital ini yang infinite ini menyesuaikan terhadap bandwidth yang tersedia di dalam media ya. Nah, ini yang menjadi tugas kita, bagaimana mematch mereka ya. Nah, sebagai contoh di sini ada contoh yang kedua ya, dimana ini adalah Nyquist formula, kemarin kita sudah lihat ya. Nah, ini juga akan masuk ke dalam kuis ataupun ujian, jadi dipelajari dengan baik. Nyquist formula untuk menghitung maximum data rate, dimana Nmax sama dengan 2 kali bandwidth ya log L base 2 ya. Nah, kemudian di sini apakah ini sudah sesuai dengan formula yang sebelumnya Nmax? Nah, di sini kita lihat bahwa di sini kan satu level per satu data ya, atau satu data per satu sinyal elemen. Nah, kalau memang seperti ini situasinya ya, maka ini nanti akan menjadi persamaannya akan menjadi seperti ini ya. Nmax ya. Nmax tadi adalah di mana Nmax sama dengan S ya, di mana S sama dengan C dikali N kemudian C per R. Oke. Untuk situasi satu data per satu level, maka antara baud rate dan juga number of bit ya, jadi kan sama ya. Number of bitnya sama dengan baud rate-nya, maka bisa disimpulkan bahwa
Untuk Nmax-nya ya, kita formasikan lagi ya. Untuk Nmax-nya dari sini ini akan menjadi ya S per C ya dikali R ya, S per C dikali R, di mana S-nya ini nanti akan menjadi sama dengan bandwidth-nya ya, sama dengan bandwidth-nya, sehingga di sini dibuat jadi B. Oke. Mungkin kalian bisa mengerjakannya nanti di dalam buku kalian ya. Jadi ini menyatakan bahwa seper C kali B kali R ini sama dengan 2 kali B log 2R ya. Artinya Nyquist formula ini sama dengan untuk mengetahui Nmax dari formula baud rate yang tadi.